Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul A Quiet Place Part 2. Film ini merupakan lanjutan dari film A Quiet Place yang pertama. Bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menontonnya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, cerita akan mundur ke hari pertama sebelum makhluk luar angkasa mendatangi bumi. Kemudian, diperlihatkan Lee yang mampir ke sebuah supermarket untuk membeli beberapa makanan yang akan ia bawa ke tempat pertandingan baseball. Di sana, Lee melihat penjaga supermarket yang fokus dengan berita di TV tentang jatuhnya meteor di kota Shanghai, Tiongkok. Bahkan, saat Lee akan membayar makanannya, penjaga supermarket itu menyuruh Lee untuk langsung menaruh uangnya di meja kasir. Lee lalu bergegas pergi dari sana sebab Markus akan bertanding di permainan baseball dan akan menjadi pemain utama. Setibanya di lapangan baseball, Evelyn menunjukkan jam tangannya ke arah Lee yang bermaksud bahwa Lee telah terlambat datang. Lee pun lalu duduk di samping Regan dan memberikan makanan yang dibelinya. Sementara Evelyn, ia terus memandangi Markus dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Ternyata, Markus adalah anak yang mudah gugup ketika menjalani sesuatu. Evelyn lalu menyuruh Markus untuk menarik nafas saat akan memasuki lapangan baseball. Ketika giliran Markus yang bertugas memukul bola, Lee berteriak ke arah Markus dan memberikannya tepuk tangan. Markus yang merasa gugup pun tak mampu memukul lemparan bola yang pertama. Evelyn lalu kembali menyuruh Markus untuk mengatur nafas dan tetap tenang. Saat bola kedua akan siap dilempar, pandangan semua orang pun langsung tertuju ke atas langit karena ada meteor yang jatuh di dekat mereka. Semua orang pun langsung merasa panik dan bergegas pulang ke rumah mereka masing-masing. Lee lalu mengajak Regan untuk naik ke dalam mobil dan kembali pulang ke rumah. Sementara Evelyn, ia mengajak Markus dan juga Boy untuk naik ke mobilnya. Ternyata, Evelyn dan juga Lee membawa mobil sendiri-sendiri. Di perjalanan pulang, Lee menyapa teman baiknya yang bernama Emmett karena dia yang pergi berdua bersama anaknya. Lee bertanya tentang di mana istrinya. Emmett pun menjawab bahwa sang istri sedang sakit. Lee lalu masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk pulang. Namun, salah satu polisi malah menghentikannya karena Lee yang parkir sembarangan. Saat polisi itu akan memberikan Lee surat tilang, muncullah salah satu alien yang langsung menyerang semua orang. Keadaan pun semakin bertambah panik sebab para alien mulai membunuh orang-orang. Evelyn yang berada di tempat lain pun merasa khawatir dengan Lee yang tak kelihatan di jalanan. Karena para alien mulai menyerang orang-orang yang memakai mobil, Evelyn pun mengajak kedua anaknya untuk segera turun. Sementara itu, Lee yang bersama dengan Regan, ia pun memasuki sebuah kafe yang di dalamnya juga banyak orang yang sedang bersembunyi. Semua orang pun dilarang untuk bersuara agar para alien tak menemukan keberadaan mereka. Namun,
Seorang wanita malah menelpon keluarganya yang membuat salah satu alien langsung menyerang mereka semua. Lee lalu mengajak Regan untuk pergi dari sana sebab tempat itu sudah tak aman lagi. Dari kejauhan, Markus memberitahu Evelyn bahwa dia melihat Lee bersama Regan yang berlari ke arah mereka. Evelyn pun lalu melambaikan tangannya seakan memberitahu Lee tentang keberadaannya. Melihat salah satu alien yang mengejar Lee, seorang polisi yang ada di sana pun langsung melepaskan tembakan yang membuat Markus merasa ketakutan. Cerita lalu beralih ke masa sekarang tepat di hari 474. Ketika Evelyn dan kedua anaknya berhasil membunuh salah satu alien, ia pun mengusulkan untuk pergi dari sana sebab rumah mereka yang sudah tak aman lagi untuk dihuni. Ditambah lagi, tempat persembunyian mereka yang telah terbakar karena serangan alien sebelumnya. Evelyn lalu menyuruh kedua anaknya untuk mengambil dan membawa berbagai barang yang diperlukan. Tak lupa, Regan membawa catatan milik Lee tentang sebuah tempat yang kemungkinan adalah tempat yang aman dari para alien. Sebelum pergi, Evelyn memastikan tak ada barang yang tertinggal, terutama alat pendengaran milik Regan yang mampu melawan alien. Setelah dirasa semua barang telah aman, mereka pun lalu melakukan perjalanan demi mencari rumah baru. Evelyn menaruh bayinya di dalam kotak kayu dan memberikannya masker oksigen agar tangisan bayinya tak terdengar oleh alien. Waktu demi waktu pun telah mereka lalui. Mereka mengikuti rel kereta api yang kemungkinan adalah jalan yang aman untuk menuju ke sebuah tempat. Saat tiba di stasiun kereta api, mereka bertiga pun berniat untuk beristirahat di sana. Apalagi hari yang sebentar lagi menjelang malam. Saat Evelyn memasuki pagar kawat yang tertulis dilarang masuk, ia pun tak sengaja menyentuh sebuah tali yang terikat dengan benda-benda yang menimbulkan suara. Merasa jika semua ini adalah jebakan dari seseorang, Evelyn pun langsung mengajak kedua anaknya untuk lari dari sana. Dari kejauhan, terlihat seorang pria yang membidik Evelyn bersama kedua anaknya yang ada di atas gudang. Markus yang tengah berlari pun lalu tak sengaja menginjak ranjau darat yang menjepit salah satu kakinya. Ia lalu berteriak kesakitan yang membuat beberapa alien langsung mendatangi mereka. Dengan sigap, Evelyn langsung menutup mulut dari Markus dan menyuruhnya agar menahan rasa sakit yang dia rasakan. Saat salah satu alien mulai mendekat ke arah mereka, Regan langsung mengambil alat pendengarannya dan memutar suara berdenging yang membuat alien itu pun kesakitan. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan oleh Evelyn untuk membunuh alien itu. Mereka bertiga lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan masuk ke dalam gudang. Tanpa diduga, seorang pria pun langsung menolong mereka dan mengajak mereka untuk pergi ke tempat persembunyian. Dari arah belakang, terdapat salah satu alien yang masih mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka pun berhasil selamat dengan masuk ke dalam bunker yang terbuat dari besi.
Evelyn lalu berterima kasih ke pria yang menolongnya yang terlihat tak asing baginya. Meski pria itu memakai sebuah masker, Evelyn tetap mengenalinya bahwa dia adalah sahabat dari Lee, yaitu Emmett. Emmett lalu meminta maaf kepada Evelyn bahwa mereka tak boleh tinggal. Hal ini dikarenakan Emmett yang tak ingin mengambil resiko. Evelyn lalu menunjukkan bayi yang dibawanya dan memohon kepada Emmett agar dia diizinkan tinggal hingga kaki Markus telah sembuh. Saat malam hari, Emmett mencoba bertanya kepada Evelyn tentang alat apakah yang ia gunakan untuk melumpuhkan alien sebelumnya. Ia tak pernah melihat alat seperti itu dimanapun. Evelyn pun menjawab bahwa itu adalah suara yang berdenging yang ia putar menggunakan speaker. Emmett lalu bertanya lagi tentang di mana Lee. Evelyn pun menjawab dengan raut wajah sedih bahwa Lee telah meninggal. Evelyn lalu menceritakan bahwa sebelumnya ia memiliki tempat tinggal yang sangat nyaman di tengah ladang. Namun, karena tragedi yang tak disengaja, tempat tinggal mereka kini hancur lebur diserang oleh alien. Beberapa saat kemudian, Markus merasa terkejut setelah mendengar sebuah lagu dari dalam radio. Regan lalu mengatakan bahwa suara itu adalah kode dari seseorang yang berada di sebuah tempat yang aman. Semua itu telah dicatat oleh Lee di dalam bukunya. Emmett langsung membantah bahwa tak ada tempat aman di dunia ini. Ia sendiri telah berkeliling ke berbagai tempat dan semuanya terlihat hancur total. Regan dengan sangat marah lalu mengatakan bahwa Emmett tak tahu apa-apa. Di tengah malam, Regan membangunkan Markus dan mengatakan bahwa dia berencana pergi untuk membuktikan bahwa tempat yang ditulis oleh Lee benar-benar ada. Regan menunjukkan kepada Markus bahwa suara yang ia dengar sebelumnya berjudul Di Balik Laut. Menurut catatan milik Lee, sumber suara itu berasal dari stasiun radio yang berada di pulau terpencil. Merasa jika Regan hanya berbicara omong kosong, Markus pun memutuskan untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Evelyn merasa panik setelah melihat catatan yang ditinggalkan oleh Regan bahwa dia akan pergi ke sebuah tempat. Evelyn lalu memohon kepada Emmett agar mencari Regan dan membawanya pulang. Awalnya, Emmett tak mau menuruti permintaan itu. Namun, mengingat kebaikan Lee kepadanya, Emmett pun lalu memutuskan untuk mencari Regan sesuai permintaan dari Evelyn. Beralih ke Regan, ia pun berjalan mengikuti rel kereta api sesuai peta milik Lee. Saat tiba di sebuah tempat, Regan melihat sebuah kereta api dan langsung memasukinya. Ia berniat mencari berbagai makanan yang bisa menjadi bekal di perjalanan. Sialnya, ia tak sengaja menjatuhkan sebuah benda yang memancing kedatangan dari salah satu alien. Dengan sigap, Regan langsung menghidupkan alat pendengarannya dengan suara berdenging. Saat alien itu tengah kesakitan, muncullah Emmett yang langsung membunuh alien itu. Emmett lalu mengajak Regan untuk pergi dari sana sebelum alien lain menemukan mereka. Karena hari sebentar lagi akan malam, Emmett mengajak Regan untuk beristirahat di sebuah rumah kosong. Emmett lalu mengatakan bahwa ia akan membawa Regan untuk kembali pulang. Namun,
Regan langsung menolak dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke sebuah tempat yang ditulis oleh Lee. Karena Regan sangat keras kepala, Emmett pun memutuskan untuk mengikuti keinginan dari Regan. Namun, jika mereka tak menemukan apa-apa, maka Regan harus ikut pulang bersamanya. Beralih ke Evelyn, karena tabung oksigen untuk bayinya hampir habis, ia pun berniat pergi ke apotik sekaligus mencari obat untuk Marcus. Saat akan pergi, Marcus memohon kepada Evelyn agar dia tak meninggalkannya. Namun, Evelyn menjawab bahwa dia hanya pergi sebentar. Kembali ke Regan, ia pun melakukan perjalanan bersama Emmett. Waktu demi waktu pun telah berlalu. Kini, hari sudah menjelang malam lagi. Tujuan utama mereka yaitu mendatangi pelabuhan untuk mencari kapal yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke pulau dari stasiun radio berada. Sementara itu, Evelyn yang baru tiba di apotik, dia pun langsung mencari obat untuk Marcus yang bisa meredakan rasa nyeri. Tak lupa, Evelyn juga mengambil beberapa obat untuk berjaga-jaga. Setelah semua sudah ia ambil, ia pun lalu mencari keberadaan dari tabung oksigen. Kembali ke Regan, setibanya dia bersama Emmett di pelabuhan, mereka pun langsung bergegas mencari perahu dayung. Namun, di sebuah tempat, Emmett melihat seorang anak kecil yang tengah bersedih. Saat ia mendatanginya, anak itu langsung mengikat leher dari Emmett yang ternyata semua itu adalah jebakan. Beralih ke Marcus, ia pun tak sengaja menjatuhkan sebuah benda yang membuat salah satu alien mendatanginya. Ia langsung membawa adiknya untuk bersembunyi di dalam bunker. Tanpa disengaja, Marcus malah mengunci bunker itu yang hanya bisa dibuka dari luar. Saat Evelyn baru tiba di depan gudang, ia pun merasa terkejut setelah melihat beberapa alien yang ada di sana. Ia langsung bergegas masuk ke dalam gudang untuk memastikan bahwa tak terjadi apa-apa dengan kedua anaknya. Melihat salah satu alien yang masuk ke ruang persembunyian, Evelyn langsung menembakkan pistol ke atas langit yang bertujuan untuk memancing perhatian. Saat alien itu mulai naik ke atas, Evelyn langsung menembaknya hingga alien itu tak berdaya. Kemudian, ia langsung bergegas mendatangi Marcus. Kembali ke Regan, saat ia akan dijadikan tahanan oleh sekelompok penjahat, Emmett memberikan kode kepadanya agar melompat ke air. Kemudian, Emmett pun langsung berteriak yang bertujuan untuk memancing perhatian dari alien. Beralih ke Evelyn, ia pun merasa terkejut setelah melihat bunker besi yang terkunci rapat. Saat dibuka, ia melihat Marcus yang tak sadarkan diri karena kehabisan nafas. Beruntungnya, Evelyn datang tepat waktu sehingga Marcus pun berhasil diselamatkan. Ia lalu masuk ke dalam bunker untuk bersembunyi dari para alien. Kembali ke Emmett, saat dia tengah tenggelam, datanglah Regan yang mendatanginya menggunakan perahu. Para alien tak bisa mengejar mereka karena para alien tak bisa berenang. Kini, tujuan Regan ke pulau yang akan ia datangi pun sudah semakin dekat. Singkat cerita, setibanya di tempat tujuan, Emmett dibuat terkejut karena pulau itu dihuni oleh banyak orang. Pulau itu seakan belum tersentuh oleh para alien yang mendatangi bumi. Emmett lalu diterima baik oleh pemimpin di pulau itu yang bernama Henry.
Henry lalu menjelaskan kepada Emmett bahwa saat alien mulai mendatangi bumi, ia bersama sekumpulan orang menaiki kapal feri untuk menuju ke tempat ini. Ia merasa bahwa tempat ini sangat aman dari para alien karena pulau ini dikelilingi oleh lautan. Kelemahan para alien sendiri yaitu air. Mereka tak bisa berenang di dalam air. Henry lalu mengatakan bahwa dia akan menyiapkan tempat tinggal untuk Emmett. Namun, Emmett menjawab bahwa dia akan pergi dari pulau ini sebab ada orang lain yang harus ia bawa kemari. Orang itu tak lain adalah Evelyn dan kedua anaknya. Pagi harinya, ketika Emmett berniat pergi dari pulau ini, ia melihat sebuah kapal yang terdampar tak jauh dari sana. Ia pun menyadari bahwa kapal itu berisi para alien yang kemarin malam menyerangnya. Dengan bergegas, ia pun langsung berteriak bahwa ada alien di tempat ini. Beberapa orang pun langsung menjadi korban dari serangan alien yang berkeliaran. Henry sebagai pemimpin desa pun langsung mengajak Emmett dan juga Regan untuk mengalihkan perhatian. Ia membunyikan klakson mobil dan menjauh dari sana. Henry mengajak Emmett dan juga Regan untuk bersembunyi di dalam stasiun radio. Namun, Henry malah menjadi korban juga dari serangan alien. Regan lalu memiliki ide dengan memutar suara berdenging yang akan ia sambungkan ke dalam saluran radio. Di tempat yang berbeda, Evelyn juga diserang oleh salah satu alien saat mencoba membuka pintu bunker. Ia mengira bahwa para alien telah pergi, namun alien itu masih berada di luar seakan menunggunya keluar. Tepat pada saat alien itu akan menyerang Evelyn dan juga Marcus, Regan langsung menyambungkan suara berdenging ke dalam saluran radio. Marcus yang memegang radio pun langsung mengeraskan volumenya yang membuat alien di hadapannya langsung merasa kesakitan. Pada akhirnya, Marcus bersama Regan pun berhasil membunuh salah satu alien yang ada di tempat mereka masing-masing. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.